12/3. Pada kesempatan kali ini saya akan membedah kritik salah satu novel karya Dewi Lestari yang berjudul Perahu Kertas. Novel ini merupakan novel yang sangat diminati oleh pembaca karena di dalamnya mengisahkan tentang seseorang remaja bernama Kinan yang baru lulus SMA di Amsterdam dan terpaksa harus pulang ke Indonesia. Novel ini terbit pada tahun 2009. Novel Perahu Kertas bertemakan persahabatan, percintaan, dan idealisme seseorang. Kisah ini berawal dengan seorang remaja laki-laki yang baru saja lulus dari sekolah menengah akhir atau SMA bernama Kinan. Ia adalah laki-laki yang cerdas, mempunyai minat dan bakat dalam bidang seni melukis sangat kuat. Kinan hanya bercita-cita menjadi seorang penulis, tidak ada cita-cita lain. Akan tetapi, kesempatan antara Kinan dengan sang ayah yang mengharuskan dirinya pergi meninggalkan Amsterdam untuk kuliah di Indonesia, tepatnya di Fakultas Ekonomi Bandung. Tokoh utama lain di dalam novel ini ialah Kuki. Kuki adalah perempuan unik, mempunyai daya imajinasi yang sangat tinggi. Kemudian bisa dibilang ia berpenampilan eksentrik, cenderung berantakan. Kuki hendak berkuliah di kampus yang sama dengan Kinan di Bandung. Sedari kecil, Kuki memang sudah menyukai dunia perdongeng. Maka dari itu, jangan heran bila dirinya mempunyai imajinasi yang tinggi. Ia memiliki koleksi dan taman bacaan, serta hobi menulis cerita dongeng. Akan tetapi, dirinya menyadari bahwa penulis atau juru dongeng bukanlah suatu profesi atau pekerjaan yang menghasilkan dan diterima oleh lingkungan. Kuki memiliki cara agar dirinya tidak jauh-jauh dari dunia kepenulisan, yakni dengan melanjutkan studinya di Fakultas Sastra. Pertemuan antara Kinan dan Kuki berawal dari Eko dan Noni, yang mana Eko merupakan sepupu Kinan, sedangkan Noni merupakan sahabat baik Kuki sedari kecil. Mereka semua kecuali Noni berpindah dari Jakarta dan kuliah di kampus yang sama di kota Bandung. Kinan, Eko, dan Noni akhirnya menjadi sahabat baik. Hingga akhirnya, Kuki dan Kinan memiliki rasa kagum antara satu sama lain dan mulai mengalami adanya perubahan. Dengan kata lain, tanpa memiliki kesempatan untuk bersuara, mereka sudah meletakkan hatinya masing-masing. Akan tetapi, keadaan saat itu tidak memungkinkan untuk mereka saling berbagi rasa. Kuki sudah memiliki kekasih bernama Joshua, atau Kuki memanggilnya Ojos. Kinan yang saat itu belum memiliki kekasih kemudian dicomblangkan oleh Eko dan Noni bernama Wanda, yakni seorang kurator muda dan bisa dikatakan penasib sama dengan Kinan. Hal itu terlihat bahwa Kinan dan Wanda memiliki minat dan bakat dalam bidang yang sama, yaitu melukis dan ingin menjadi seorang pelukis juga. Akan tetapi, orang tua dari mereka berdua tidak mengizinkan, sebab para orang tua menganggap bahwa hanya dengan lukisan tidak dapat menghasilkan uang untuk kebutuhan hidup. Kinan dan Wanda memiliki hubungan yang semakin erat karena keduanya merasa jika mereka bernasib sama. Sebenarnya, ketika Kuki mengetahui kedekatan antara Kuki dan Wanda, dirinya seakan cemburu, tetapi ia terlihat seolah tidak peduli, bahkan menyangkal rasa cemburu itu. Hingga akhirnya Wanda dan Kinan menjadi sepasang kekasih, sebab dan Wanda juga rela untuk tidak bertindak apa saja untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Kinan. Setelah mendengar Kinan dan Wanda berpacaran, Kuki merasakan amat sakit di dadanya, seakan ditusuk tombak runcing. Ia tidak tahu apa yang dirasakan oleh perasaannya saat itu. Bisa dibilang perasaannya absurd.
Pada satu sisi, dirinya sadar bahwa ia mempunyai Ojos sebagai kekasihnya. Akan tetapi, di sisi lain, dirinya ada perasaan yang berbeda pada Kinan. Perasaan yang seolah memandang Kinan sebagai sosok yang spesial di mata Kuki. Ojos jadi merasakan adanya perbedaan dalam diri Kuki, yakni sikap ketidakpedulian sayangnya. Hubungan mereka berdua terpaksa kandas. Persahabatan mereka berempat, yakni Kinan, Kuki, Eko, dan Noni sedikit merenggang. Kuki memutuskan untuk mencari kesibukan baru, yaitu menjadi seorang guru relawan bernama Saloka Alit, semacam sekolah darurat. Di Saloka Alit, Kuki bersua dengan murid yang sangat bandel bernama Billy. Billy beserta teman-teman lainnya berhasil ia taklukkan hatinya dengan menuliskan sebuah cerita dongeng terkait kisah petualangan mereka yang berjudul Jenderal Billy dan Pasukan Alit. Kuki menulis cerita hampir setiap hari tentang para muridnya. Cerita itu ia tulis dalam sebuah buku yang nantinya akan diberikan pada Kinan. Kemudian awalnya hubungan antara Kinan dan Wanda berjalan baik-baik saja, tetapi lambat laun mulai berbeda dan berubah. Wanda selalu berpikir bahwa Kinan tidak sepenuh hati mencintainya. Kemudian mereka dihadapkan konflik yang terbilang besar, hingga akhirnya hubungan mereka kandas juga. Pertemuan Kinan dan Kuki tidak terhindarkan. Pada saat pameran lukisan dan dongeng terlebih, keempat sahabat ini bertemu kembali dengan kondisi yang sudah berubah dan berbeda. Hati mereka kembali diuji. Kisah percintaan dan persahabatan selama 5 tahun ini kandas secara tidak terduga. Setiap hati dari mereka hanya dapat pasrah akan cinta yang mengalir dan bermuara entah kemana. Kelebihan dari novel ini adalah membuat karya sastra ini menarik untuk dibaca, yakni pemilihan temanya yang sangat dekat dengan realistis banyak orang, khususnya anak muda. Kekurangan dari novel ini adalah terlalu banyak menggunakan setting yang malah bisa menyebabkan kebingungan pembacanya. Amanat yang dapat dipetik adalah terkait keyakinan tentang jodoh, bahwa jikalau memang berjodoh, maka sejauh apapun tetap akan bertemu. Selain itu, sikap sabar, tabah, dan tidak mudah berputus asa atas segala permasalahan hidup yang menimpa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.